Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ikhwan dan warahmatullahi akhwat wabarakatuh. pendengar radio Silaturahim dan juga pemirsa Rasil Visual yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita kembali berjumpa di sore hari ini Wan Ahwat di Selasa sore tanggal 15 Sya'ban 1444 Hijriah atau tanggal 7 Maret 2023. Hadir tausiah sore bersama Ustadz Wahyudi KS yang alhamdulillah telah bersama kita di studio hari ini. Kita sapa Ustadz terlebih dahulu Iman Ahwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan sore hari ini tema yang akan disampaikan adalah mengenai musafir di dunia, mukim di surga. Amin ya. Semua kita berharap seperti itu Ustadz ya. Amin ya rabbal alamin. Dan nanti Ustadz akan memaparkan materinya. Dan nanti juga yang ingin bergabung silahkan Anda bisa bergabung bersama kami untuk bertanya ataupun berkomentar di 081119999720 ataupun di 0218451512. Tapada Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bidah wa kullu bid'atin dhalalah. Masya Allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun la haula wa la quwwata illa billah. Para ikhwan dan akhwat, pemirsa Rasil Visual dan pendengar Radio Silaturahim di mana saja berada. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam acara tausiah sore yang biasanya kita melakukan kajian kitab Mausu'atu Adabil Islamiyah. Namun hari ini kita beralih dulu ke satu tema yang insya Allah penting untuk kita pahami, yaitu kita menjadi musafir ya di dunia, tapi insya Allah mudah-mudahan kita mukim di surga. Amin. Itu ini harapan semua pihak ya, Betul. semua orang, baik kaya atau miskin, baik dia tua atau muda, pejabat atau rakyat, siapapun inginnya seperti itu. Toh dunia ini adalah sebagai tempat musafir. Dan tempat kita yang sebenarnya adalah nanti di akhirat. Tapi jangan sampai di akhiratnya masuk selain ke surga. Gitu. Nah, kalau ke surga berarti neraka kan? Oleh karena itulah mari kita awali majelis ini dengan membacakan doa menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Ikhwan alhamdulillah, azakumullah. Kenapa judul ini diambil? Saya terinspirasi dengan satu hadis Rasulullah SAW yang ringkas hadisnya, pendek gitu ya. Dan itu juga dimuat di dalam hadis Arba'in yang ke-40. Dalam riwayat Bukhari nomor 6416. Ya. Hadisnya adalah dari Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhoi kepada keduanya, yaitu Abdullah bin Umar dan Umar bin Khattab. Nah, qala, ia berkata, akhoda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimangkibi. Adalah Rasulullah SAW ya memegang kedua pundakku. Jadi ini saking akrabnya Rasul dengan sahabat, pegang pundak sahabat Abdullah bin Umar. Faqala, kemudian Nabi bersabda begini, kun fid dunya, jadilah engkau di dunia ka'annaka guribun, seolah-olah engkau orang asing. Au abirus sabil, atau dalam orang yang dalam perjalanan. Tuh. Jadi orang asing atau dalam perjalanan. Wa kana Ibnu Umar,
dan adalah Ibnu Umar, yaqul, Ibnu Umar kemudian berkata, "Idza amsaita fala tangtadiril masa." Ya, fala tangtadiris sobah. Idza amsaita fala tangtadiris sobah. Apabila engkau dalam keadaan sore hari, fala tangtadiris sobah, maka janganlah menunggu pagi hari. Wa idza asbahta, dan apabila engkau pagi hari, fala tangtadiril masa, maka janganlah menunggu sore hari. Tuh, jadi kalau kita sedang ini sekarang sore ya, jangan menunggu pagi. Kalau ada sesuatu yang harus kita lakukan, segera lakukan. Segera. Jangan tunda. Karena besok bukan milik kita. Belum tahu. Tuh, kita belum tahu. Apalagi kayak itu niat kebaikan, kita niat sodako misalkan ya, niat menjariahkan harta, niat menolong orang, udah besok aja lah, masih ada waktu besok. Siapa yang waktu memang ada, cuman kita masih hidup apa tidak gitu. Nggak tahu. Nah, besok mungkin besok masih ada, hari esok. Tetapi apakah kita ada atau tiada? Nah, itu yang paling penting. Makanya tadi kalimatnya gitu. Idza amsaita, apabila kamu dalam keadaan sore hari, fala tangtadiris sobah, maka jangan menunggu pagi hari. Wa idza asbahta, dan apabila kamu dalam keadaan pagi hari, fala tangtadiril masa, maka janganlah menunggu sore hari. Wa khudh min sihatika lima rodika, dan jadikan kesehatanmu untuk sakitmu. Tuh, maksudnya apa? Jangan sampai kita menyia-nyiakan kesehatan. Ya, karena emang secara umum orang-orang tuh banyak yang terjebak, tertipu, terpesona, terkesima atau terlupakan, terlena gitu ya dengan kesehatan. Maka Rasulullah SAW wanti-wanti bahwa nikmatani magbunun. Ini dalam hadis Abu Hurairah juga. Ada dua kenikmatan yang manusia nikmatani magbunun kasir minanas. Ya. Jadi nikmatani, ada dua kenikmatan yang magbunun fihim kasir minanas. Jadi pada mereka itu banyak yang tertipu, kebanyakan manusia. Ya. Apa itu? Yang dua kenikmatan itu asfihah wal farog. Dua itu kesehatan dan kesempatan. Maka di sini pesannya wahud min sihatika lima rodika. Jadikan sehatmu untuk sakitmu. Maksudnya sebelum sakit gitu ya. Sehatmu itu sebelum sakit kita optimalkan. Untuk berkiprah, untuk melakukan tindakan-tindakan yang produktif, tindakan-tindakan yang berprestatif gitu ya. Itu hendaklah kita lakukan. Kemudian wa min hayatika limautika, dan hidupmu sebelum mati. Jadi hidup untuk mati. Ya, maksudnya adalah hidup untuk supaya kita meraih prestasi di akhir kehidupan dan meraih prestasi di saat kematian. Tuh. Nah, ini hadis nomor 6416 ya. Nih, apa itu artinya gorib? Gorib itu adalah orang asing. Tadi kan kun fid dunya goribun. Jadilah kamu di dunia adalah sebagai orang asing. Goribun, orang asing. Orang asing itu asing dari negerinya. Ya. Ada yang waktu berdiam, namun hanya sebentar. Yang namanya orang asing begitu. Nggak mungkin lama Ya, gitu. tidak mungkin dia tinggal lama-lama di satu tempat. Nah, kondisi ini gorib, ya zamannya kan guroba gitu. Dan ini juga akan dialami asing ini oleh orang-orang yang melaksanakan sunnah. Maka Nabi bersabda, badal Islam goriba wasayaudu goriba kama bada'a. Islam dulu datang dalam keadaan asing. Satu saat nanti akan kembali pada masanya, dia jadi asing lagi. Kama bada'a, seperti permulaannya. Jadi permulaan Islam itu asing, akan datang satu saat menjadi asing lagi. Nah, maka kita harus jadi orang asing. Nah, patubalil goroba, berbahagialah orang yang asing. Tuh, Masya Allah. Jadi perintah oleh Nabi itu asing dalam pengertian fisik juga kita harus siap, asing dalam pengertian mental, nilai juga harus siap. Dalam keadaan mental secara fisik kita harus menjadi orang asing itu artinya jangan sampai kita terlenakan dengan urusan dunia. Sehingga seolah dunia itu menjadi tempat mukim. Padahal itu sementara. Ya. Kan ada lagu sendiri hasilnya. Dunia hanya sementara, akhirat selama-lamanya gitu. Jadi memang sistem itu loh. Dunia itu musafir. Jadi jangan sampai kita terlena, terpaku, ya terninak bobokan gitu ya, dengan kenikmatan dunia, akhirnya lupa kalau kita ini musafir. Yang namanya musafir,
Maka Rasul di dalam riwayat lain menyebutkan seperti kamu sedang di perjalanan nih. Kemudian ada pohon yang rindang di situ. Lalu kita berdiam sebentar sejenak untuk istirahat. Setelah itu kemudian melanjutkan perjalanan. Nah, tinggalnya kita di pohon itu sebentar, seperti itulah kita hidup di dunia. Kita kan di alam arwah. Alam arwah masuk ke alam rahim, kemudian dikeluarkan. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Keluar dari perut ibu kita dengan tanpa mengetahui apapun. Kemudian hiduplah di dunia. Nah, setelah itu sebentar sekali dunia ini. Coba, masih terbayang nggak, Kang Fahri? Masa usia-usia 5 tahun, 10 tahun terbayang nggak? Terbayang. Terbayang. Walaupun tidak seluruhnya kan, tapi sebagian besar apalagi momen-momen yang sangat berkesan gitu, itu ingat terus gitu ya. Ya, saya masih ingat ketika masih kecil dibalapkan lari sama kakak saya. Masih kecil belum sekolah itu. Sampai sekarang masih ingat gitu. Saya ingat ketika ya istilahnya cari-cari saya ngumpet, ingat gitu, masih kecil tuh. Nah ini lah, jadi gorib, orang asing. Jadi kita harus siap jadi orang asing secara fisik, dan kita pun harus siap jadi orang asing secara mental. Secara fisik tadi, gorib menjadikan dunia ini adalah sebagai tempat singgah, bukan tempat mukim, bukan tempat tinggal. Dan secara nilai, kita harus siap jadi orang asing, karena melaksanakan kebenaran di akhir zaman, akan banyak sekali tantangan, rintangan, bahkan ancaman. Betul. Godaan, rayuan pun terus datang silih berganti. Kita harus siap dalam hal itu, menampilkan Islam yang rahmatan lil alamin, walaupun harus menjadi orang yang asing. Tuh. Nah, jadi kemudian yang kedua, abirus sabil. Apa itu abirus sabil? Itu adalah musafir. Ya, jadi gorib dan musafir. Jadi ini sama sekali tidak menetap. Dia terus berjalan. Abirus sabil itu. Ya, singgah sebentar jalan lagi, singgah sebentar jalan lagi, begitu. Kalau orang asing mungkin beberapa saat dia tinggal di situ, jadi orang asing. Seperti kita bertamu, kan beberapa hari saja tuh. Nah, kalau orang yang abirus sabil itu jalan terus. Ya. Jadi tidak sampai meninggal beberapa hari di satu tempat, tidak. Dia terus jalan. Jadi berhenti sejenak, paling sekedar minum atau istirahat sejenak terus jalan lagi. Itu musafir begitu. Nah, dua hal ini harus kita renungkan. Dua hal ini harus kita yakini bahwa kita mengalami hal semacam itu. Ada yang cuma beberapa saat di dunia, tapi kemudian dipanggil Allah. Ya kan? Ada yang belum dewasa dipanggil Allah. Kemarin saya baru ceritakan salah seorang salah satu keluarga ya, yang dia merasa kehilangan betul dengan anaknya, padahal anaknya itu soleh banget gitu. Di usia 12 tahun dipanggil Allah karena kanker. Tuh, Masya Allah. Tapi kesolehannya luar biasa. Sampai kalau sebelum azan dia sudah siap wudu. Tuh. Jadi kalau azan berkumandang dia belum wudu tuh kayak gimana gitu, merasa kehilangan gitu. Nah, saya rasa saya malu juga diceritain begitu ya. Orang kita juga tidak begitu. Kita seringnya bergerak kalau sudah azan kan gitu. Apalagi ada juga yang azan sudah selesai masih belum bergerak juga. Asik dengan pekerjaannya. Nah, ini karena dia tidak merasa sebagai orang asing. Tuh. Nah, ini. Kemudian syarah hadis ini oleh Ibnu Rajab disebutkan. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, hadis ini jadi dasar agar kita tidak panjang angan-angan. Jangan tulul amal, panjang angan-angan. Dunia ini hendaknya tidak dijadikan negeri dan tempat tinggal, sehingga kita jadi merasa tenang ketika berada di dalamnya. Ya. Hendaklah dunia ini dijadikan tempat persiapan peralatan untuk perjalanan. Persiapan peralatan, persiapan perbekalan untuk perjalanan. Tuh. Itu apa nih? Kita akan menempuh satu perjalanan yang cukup panjang. Nanti kemudian setelah itu kita akan masuk ke alam kelanggengan. Gitu. Nah, apa yang harus kita siapkan? Nah, bekal kita untuk melakukan sebuah perjalanan yang singkat saja butuh bekal. Apalagi perjalanan yang cukup panjang. Nah, ini dunia kita sementara kita akan hidup selama-lamanya. Nah, maka di sini hendaknya kita siap menyiapkan perbekalan itu, ya. Wasiat para nabi dan pengikutnya ya sama dalam hal ini. Ya, Allah Ta'ala telah menceritakan tentang orang beriman dan keluarga Fir'aun, disebutkan ya qaumi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata'un wa innal akhirata hiya darul qarar. Tuh, dalam surat Al-Mu'min
Ya, surat Ghafir ayat 39. Hai kaumku, ya kaum, hai kaumku. Innama hadil hayatud dunya. Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah. Pakai adatul hasr, innama, bukan inna. Nah. Wa innal akhirata, dan sesungguhnya akhirat itu ya, hiya darul qarar, lah negeri yang kekal. Jadi kalau dunia sementara, akhirat adalah kekal. Kemudian Ibnu Rajab melanjutkan bahwa dunia bagi seorang mukmin itu bukanlah negeri untuk menetap, bukan sebagai tempat tinggal. Ya. Hendaklah seorang mukmin berada dalam salah satu keadaan. Makanya ada seorang istri yang mengungkapkan kalimat yang menenangkan suaminya. Pas tahu suaminya itu sibuk dengan urusan umat, urusan perjuangan. Sementara biasanya kan kalau pengantin baru ya macam-macam lah gitu ya. Nah, rencananya. Tapi ini tidak. Dia bilang gini. Kalau orang Sunda bilangnya aa, kalau orang Jawa bilangnya mas gitu ya. Nah, kalau orang Jawa misalnya gini, Mas, kalau saja Mas sibuk dengan urusan perjuangan, urusan ngurus umat dan sebagainya, lantas tak sempat membuat rumah, ya, tak sempat membuat tempat tinggal di dunia. Tidak apalah, yang penting jangan sampai kehilangan gedung kita di surga. Masya Allah. Luar biasa. Ini karena ini sebenarnya satu-satu penghayatan bahwa memang dunia itu sementara. Tidak apalah kita kehilangan sesuatu yang sementara, tapi jangan sampai kehilangan gedung kita di surga yang itu pasti tidak akan kekal. Gitu. Nah, ini jadi ungkapan sehingga dengan itulah memotivasi. Tapi ya alhamdulillah pada akhirnya ya mereka pun akhirnya punya rumah. Setelah sekian belas tahun berjalan gitu ya, akhirnya dikabulkan Allah punya rumah juga akhirnya. Walaupun cukup lama menjadi kontraktor. Kontraktor kan, kontrak terus, kontrak sini, kontrak sana gitu ya. Nah, jadi ceritakan, hendaklah seorang mukmin berada dalam salah satu keadaan. Tadi pertama gorib, menjadi seorang gorib, seorang yang asing. Itu tinggal di negeri asing. Ketika kita misalkan ada tugas nih, jauh-jauh, jangan jauh lah ke Malaysia lah, deket kan, tinggal loncat situ, loncat border di mana di Kalimantan Barat tuh tinggal langsung ke Malaysia kan, perbatasan. Nah, misalkan di situ kita, kan itu tempat asing, tempat kita tinggal di sini, maka hendaknya kita semangat mempersiapkan bekal untuk kembali ke negeri tempat tinggal sebenarnya. Nah, kita ingat orang tua kita dulu tempat tinggalnya di mana? Di surga, ya enggak? Di surga. Lalu Allah turunkan ke dunia, berkembang biaklah di dunia. Hendaknya semua ingat bahwa tempat tinggal kamu itu sebenarnya nanti di surga. Kamu sementara di dunia tuh. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa antara aku dengan hari kiamat itu seperti jari tengah dan jari telunjuk ini, saking dekatnya, gitu. Artinya sementara. Walaupun memang realitanya sampai berabad-abad, ya, bahkan bermilenium kan. Nah ini, tapi tetap kita yakini bahwa ini adalah tempat kita sejenak saja. Dan makanya di dalam hadis riwayat Muslim itu ada dua kelompok manusia. Yang satu orang yang paling senang di dunia. Artinya dia bergelimang dengan semua kenikmatan dunia, tetapi dia jauh dari Allah. Maka orang ini dimasukkan ke dalam neraka, satu celupan. Lalu diangkat lagi sama Allah. Ditanya sama Allah, hambaku, kamu pernah nggak merasakan nikmatnya dunia? Maka orang itu menjawab, demi Allah saya tidak pernah merasakan nikmatnya dunia kecuali sekejap saja. Sekejap. Padahal dia puluhan tahun di dunia. Kenapa? Karena bayangannya karena sudah disebutkan dalam Al-Qur'an kan bahwa satu hari di akhirat nanti jadi 1000 tahun dunia. Ya enggak? Makanya sekejap sekali terasanya gitu. Nah, kemudian yang kedua, orang yang paling susah di dunia tapi dia dekat dengan Allah. Jadi dia rajin beribadah, walaupun dia dalam keadaan terbatasan, ya. Lalu kemudian dia dicelupkan ke dalam surga. Diambil lagi, ditanya, adakah kamu pernah merasakan susahnya dunia? Jawabnya apa? Demi Allah, saya tidak pernah merasakan susahnya dunia kecuali sekejap saja. Tuh,
sekejap. Itulah dunia sementara itu di situ. Sekejap. Pernah sahabat bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimanakah perbandingan dunia dengan akhirat itu? Kata Rasul, masukkan telunjukmu ke dalam samudra, angkat. Air yang menetes dari jari telunjukmu itu, itulah gambaran kenikmatan dunia. Samudra dan isinya itulah gambaran kenikmatan akhirat. Masya Allah. Tidak seberapa. Gak ada seberapa. Maka disebutkan qalilun, ya, mataun qalil, kesenangan yang sedikit. Oh, Masya Allah. Nah, inilah jadi seorang yang gharib. Yang kedua, menjadi seorang musafir itu tidak tinggal sama sekali. Kalau tadi gharib sempat tinggal gitu ya, tapi sebentar. Nah, kalau orang asing, orang yang musafir tidak. Bahkan malam dan siangnya pun dia terus berjalan di negeri ke negeri tempat tinggalnya. Makanya Nabi SAW bersabda kepada, mewasiatkan pada pada Ibnu Umar tadi, menyampaikan kun fid dunya gharibun au abirus sabil. Jadilah engkau di dunia dengan salah satu dari kedua keadaan. Jadi orang asing atau jadi orang yang musafir. Silakan pilih. Para pemirsa Rasil Visual mau milih yang mana silakan. Ya. Nah, mau pilih jadi orang asing silakan. Mau pilih jadi musafir silakan. Ya. Nah, jika seorang semangat dalam mempersiapkan bekal safarnya, bekal perjalanannya tadi, tentu semangatnya bukan memperbanyak kesenangan dunia. Kalaupun Allah kurniakan dunia padanya, dia segera menyalurkan dunia itu agar menjadi bekal di akhirat nanti. Alangkah menyesalnya seorang yang dia bergelimang dengan harta tapi tak sempat dia menikmati untuk di akhiratnya nanti. Oh, Masya Allah. Makanya ada dalam hadis disebutkan bahwa seorang hamba menyatakan mali hartaku gitu ya. Kata Rasulullah SAW, mana hartamu itu? Hartamu itu itulah pertama pakaian yang kamu pakai sampai lusuh untuk beribadah kepada Allah. Itu harta. Makanan yang kamu konsumsi menjadi energi untuk beribadah kepada Allah, maka itulah yang namanya rizki. Dan yang ketiga, sodakoh kamu yang kamu keluarkan, itulah rizki kamu. Itulah hartamu sebenarnya. Karena itu sudah pasti, ya, yang dipakai ibadah kan jadi membuahkan pahala, ya enggak? Kemudian yang kita sodakohkan jadi pahala. Gitu. Tapi kalau harta yang tersisa belum tentu jadi hartamu. Tabungan belum tentu ya. Belum tentu juga. Kalau tidak dijariahkan tidak akan jadi tabungan, ya enggak? Bahkan bisa jadi menjadi awal malapetaka, menjadi awal percekcokan, awal perselisihan, awal pertengkaran keluarga hanya karena warisan yang kita tinggalkan. Sementara kita hanya mewariskan harta, tidak mewariskan keyakinan, tidak mewariskan ilmu, tidak mewariskan agama kepada kita, hanya mewariskan harta. Ini yang jadi masalah. Nah, ini. Ya. Kemudian, menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas pesannya begini, Iktanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkanlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Pertama, syababaka qabla haramika. Ya, waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Ya. Kemudian wasihatka qabla saqamika. Ya, sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Tuh. Jadi ini mengamanatkan memanfaatkan waktu muda pun memang tidak mudah. Makanya orang yang beribadah di saat muda pahalanya lebih besar daripada orang tua. Karena dorongan syahwatnya luar biasa. Ya. Dan termasuk 7 golongan yang dapat perlindungan Allah nanti itu kan salah satunya wasabunasa mu'alakun qalbu bil masajid. Ya. Seorang pemuda yang hatinya terikat ke masjid. Pemuda yang selalu memperbaiki ibadahnya. Nah, ini menjadi manusia langka. Maka kalau kita masuk masjid gitu ya, seringkali saya masuk masjid kok tidak ada pemudanya. Para kemana pemudanya? Oh, pemudanya lagi sibuk, lagi itu, wah macam-macam. Lagi bergelut dengan kenikmatan dunia, gitu ya. Lagi bergelut dengan kesenangan-kesenangan yang sementara. Nah, bahkan pernah saya datang satu masjid, saya tanya, kok nggak ada pemuda satupun? Saya di sini tuh sudah jadi budaya katanya. Kalau lagi muda poya-poya, udah hura, nanti sudah tua baru siap-siap untuk tobat gitu, untuk persiapan mati. Loh, emangnya bisa menjamin sampai tua gitu ya, seolah-olah waktu itu diatur oleh dirinya. Gitu. Jadi jarang pemuda. Nah, di beberapa masjid jarang pemuda gitu. Alhamdulillah sih masjid-masjid yang subur gitu, ada remaja masjidnya gitu. Itu insya Allah saya tuh merasakan nikmat gitu kalau seperti itu.
Karena saya sendiri pernah merasakan jadi remaja masjid. Bahkan saya dulu pernah jadi garam gabungan remaja muslim. Oh, garam. Iya, saya ketua satu gabungan remaja muslim di Garut dulu. Nah, jadi ada garam Garut. Itu kono dari setiap masjid. Nah, makanya gabungan remaja muslim. Nah, kemudian ada lagi sebutan waginaka qabla faqrika. Ya. Kayakmu sebelum masa fakirmu. Ya. Jangan seperti halnya yang saya ceritakan minggu yang lalu itu. Ada orang kaya raya tiba-tiba jatuh. Ya. Padahal saat kaya sebenarnya dia bisa haji, tapi dia menunda-nunda. Nah, sampainya jatuh, tak bisa lagi haji. Gitu. Nah, ini. Jadi jangan sampai masa kayamu melenakan kamu sehingga menunda-nunda kebaikan. Nah, kemudian masa luangmu sebelum datang masa sibukmu, yaitu wa parogoka qabla suglika. Tuh, paroga tuh waktu luang, waktu kosong. Ya, sebelum waktu suglik. Suglik itu adalah waktu sibuk. Sugul, ya. Jadi jangan sampai ketika kita sedang sibuk baru kita nyesel. Waduh, padahal kemarin sempat malah saya banyak chattingan malah saya banyak videoan gitu ya. Nah, malah lihat TikTok. Padahal waktu itu bisa dipakai untuk begini sekarang banyak kerjaan. Waduh, nyesel gitu ya. Nah, ini jangan sampai terjadi ya. Sekarang tuh makin banyak, ya makin hari itu makin banyak. Godaannya makin banyak gitu ya. Masya Allah. Sehingga banyak melalaikan pekerjaan, banyak melalaikan tugas. Nah, kemudian wahayataka qabla mautika. Dan hidupmu sebelum datang matimu. Nah, ini pesan Abdullah bin Abbas ya dalam hadis riwayat Al-Hakim dalam kitab Mustadraknya nomor 7846. Dan ini sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim. Kemudian Ibnu Rajab rahimahullah berkata juga, wajib bagi setiap mukmin bersegera beramal. Ya, segera beramal soleh sebelum tidak mampu. Sebelum terhalang melakukannya. Ya seperti tahu misalkan kita dalam keadaan sehat kita bisa berbuat banyak. Begitu sakit banyak yang tidak bisa kita berbuat. Ya enggak? Terhalang. Wah, harus begini misalkan aduh gimana saya nggak sanggup ini. Badannya lemes, kepala pusing. Wah, udah nggak bisa berbuat banyak. Nah, jadi bisa terjadi terhalang karena sakit, karena meninggal dunia ya, atau mendapat hal-hal yang membuat amal kita sudah tidak lagi diterima. Nah, ini. Jadi jangan sampai kita terjadi seperti itu. Nah, maka faidah dari hadis ini pertama adalah memotivasi, ya, motivasi kita untuk zuhud terhadap dunia. Makanya ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku, ya, dulani, tunjukkanlah kepadaku yang sekiranya aku melakukan akan dicintai oleh Allah dan dicintai oleh manusia. Maka kata Rasulullah, izhad bidunya yuhibbukallah. Ya. Juhudlah engkau terhadap dunia, niscaya Allah akan mencintaimu. Wazhad bima indanas. Dan zuhudlah engkau pada apa-apa yang ada pada manusia. Yuhibbakan nas. Niscaya manusia akan mencintaimu. Jadi kita harus zuhud dalam hal ini. Zuhud terhadap dunia maksudnya jangan sampai menjadi orang yang rakus. Ketika kesempatan ada, kita menghabiskan ya atau berpoya-poya, berhura-hura, lupa akan tanggung jawab, lupa akan kewajiban kita, lupa akan kepedulian kita kepada orang lain, sehingga cukup bersenang-senang dengan dirinya dan keluarganya. Nah, ini jangan sampai terjadi. Ya. Demikian pula wazhad bima indanas. Zuhudlah terhadap apa yang ada pada manusia. Maksudnya jangan panasan. Ya. Jangan panas, jangan dengki terhadap keberadaan orang lain. Itu. Yang dibolehkan tuh ghibthah. Kalau ghibthah itu adalah iri tanpa dengki. Tanpa dengki. Nah, kalau iri dan dengki namanya hasad. Ini yang dilarang. Ya. Nah itu, Pak Rehan. Kemudian dalam hadis ini juga menggambarkan indahnya metode pengajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan memberi contoh yang memuaskan. Tuh. Jadi contohnya seperti orang musafir. Nabi itu sering menyampaikan contoh-contoh. Seperti halnya Nabi pernah menawarkan bangkai kambing. Siapa yang memberi kambing ini? 2 dirham saja. Gitu. Sahabat, ya Rasulullah, jangankan 2 dirham, dikasih pun saya tidak mau, gitu ya. Nah, kata Rasul,
Seperti inilah gambaran kehidupan dunia, seperti bangkai katanya. Artinya, tapi di antara kalian banyak yang berebut. Tuh. Ini adalah gambaran-gambaran supaya manusia itu lebih fokus kepada akhirat. Tapi bukan berarti kita harus miskin. Nah, karena perintahnya jelas kan, wabtaghi fi ma atakallah darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah oleh kamu kebahagiaan akhirat untuk negeri akhirat nanti, tapi jangan lupakan nasib kamu di dunia. Nah, maksudnya tetap dunia itu menjadi pikiran kita, tapi bukan tujuan utama. Gitu. Tujuan utama itu akhirat, dan dunia ini sebagai ladang amal soleh. Menjadi lapangan, menjadi ladang amal soleh untuk meraih kebahagiaan akhirat. Dan konsep seperti ini, melakukan sikap konsep ini tidak mudah. Betul. Seperti Abdurrahman bin Auf. Dia kaya raya kan? Iya. Seorang miliarder, kalau sekarang mungkin triliuner. Ya, karena luar biasa coba. Sultan. Sekali infak 4.000 dinar. Bahkan 40.000 dinar juga pernah. 1 dinar itu berapa? 1 dinar itu 4,25 gram kali 800.000. Berapa? Tuh. Berarti 2 juta lebih. 3,2 ya, 800 kali 4 3,2 ditambah ditambah 200. Ya, berarti 3,4 kurang lebih. Nah, luar biasa gitu. 3,4 juta. Itu kali 40.000. Berapa coba? Luar biasa. Nah, ini walaupun bisa infak sampai sebesar itu, tapi tidak pernah hatinya terikat dengan dunia. Nah, ini. Jadi konsep ini bukan berarti Islam itu harus miskin, bukan. Silakan, Islam kaya silakan. Tapi konsepnya, mentalitasnya jangan sampai kita termasuk orang yang menjadikan dunia sebagai tempat tinggal. Gitu. Itu intinya. Jadi Abdurrahman bin Auf ini tidak pernah menyimpan harta dalam hatinya, dia simpan dalam tangannya. Sehingga dengan mudah dia menyalurkannya. Ini ya. Nah, inilah hendaknya diyakini seperti itu. Mari kita menjadikan dunia sebagai ladang amal soleh. Kemudian di surat Asy-Syura ayat ke-20 Allah firmankan, "Man kana yuridul harsal akhirah nazid lahu fi harsihi." Barang siapa yang orientasi kehidupannya untuk akhirat, nazid lahu fi harsihi, kami tambahkan padanya kehidupan dunianya. Tapi memangkana yuridu harsa dunia, siapa yang orientasinya pada dunia, nutihi minha, kami berikan dunia itu kepadanya. Wa malahu fil akhirati min nasib. Tapi di akhirat dia tidak dapat bagian apapun. Tuh. Jadi kalau orientasinya dunia, hanya dunia yang didapatkan. Kalau orientasinya akhirat, dunia dan akhirat didapatkan. Dua-duanya. Ini seperti lagu Bimbo tahun 70-an dulu. Yang mengejar akhirat mendapat akhirat, dan dunia yang mengejar dunia hanya mendapat dunia. Gitu. Masya Allah. Nah, Kang Fahri belum lahir ya? Belum tahu. Jadi belum pernah dengar lagu itu. Belum. Itu saya saat saya SD, SMP tuh masih ingat itu. Nah, itu ya. Jadi inilah hendaknya kita sadari. Nah, kemudian yang ketiga pada hari ini, hendaklah kita bersegera memanfaatkan jatah umur di waktu kuat, yaitu masa sehat dan masa hidup. Tuh, jangan sia-siakan. Jangan sampai ada hari berlalu tanpa makna dan pahala. Jangan sampai hari berlalu malah menumpuk dosa dan kemaksiatan. Karena itu akan berakibat pada kita sendiri. Baik, para ikhwan, saya kira itu saja dulu, reskan pikiran kita, ya. Ini karena sudah kalau menyangkut akhirat dunia kan kayak gimana gitu, istilahnya ngeri-ngeri sedap ya. Kadang-kadang di hati nyut, takut itu takut ini, masya Allah, ya. Jadi kadang antara khauf dan roja, antara takut dan harapan tuh ada dalam hati kita, ya, bercampur, berkecamuk, gitu. Kita ini nanti akan gimana, gitu? Apakah kita akan menjadi penghuni dunia? Ya, menjadikan dunia sebagai tempat tinggal, akhirnya di akhirat kita tidak kebagian apa-apa, nggak punya bekal untuk hidup di akhirat. Apakah kita akan menjadikan dunia sebagai tadi orang asing atau sebagai musafir, sehingga kita banyak perbekalan untuk pulang kepada Allah nanti dengan perbekalan cukup sehingga kita dapat nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian. Barakallahu walakum. Bagi awat musafir di dunia, mukim di surga, itu tema kita di sore hari ini di acara Tausiah Sore bersama Ustaz Wahyudi KS. Yang ingin bergabung bertanya silakan Anda bisa bergabung bersama kami Iwan Ahmad di WhatsApp rahasia di 0811199920 ataupun di 0218451512. Kami segera kembali.
Radio Rasil untuk Islam yang satu masih bersama kami Ikhwan Ahwat di acara Tausiah Sore bersama Ustadz Wahyu DKS, membahas tema mengenai musafir di dunia, mukim di surga. Jadi kita harus men-setting kehidupan kita seperti musafir saja, seperti atau seperti asing gitu ya. Jadi kita tidak terlalu mencintai dunia mungkin. Kalau orang asing kayak wisatawan, orang asing tuh. Itu wisatawan berlagi. Kan ada orang asing. Jadi orientasi kita fokus ke akhirat saja. Karena itu tujuan akhirat kita selama-lamanya. Baik Ustaz, mungkin akan melanjutkan kembali materinya di sore hari ini Pak Ustaz. Baik. Ustaz. Baik, Ikhwan Alhamdulillah, pemirsa Rasil Visual dan pendengar Radio Silaturahim. Kita masuk pada faidah hadis tadi, baru 3 tadi ya. Nah, hadis yang keempat, faidahnya itu adalah keutamaan Ibnu Umar. Ya, keutamaan Ibnu Umar radhiyallahu anhu ini, beliau ini adalah sangat cerdas gitu ya. Sehingga dari ungkapan Rasulullah SAW tadi membuahkan kalimat-kalimat yang luar biasa. Jadi tadi kalimat jadikanlah sehatmu sebelum sakitmu, hidupmu semua, itu kan dari Ibnu Umar. Tapi itu merupakan penerjemahan dari kalimat Rasulullah SAW, kun fi dunya gharibun aw abir sabil, begitu. Ini menunjukkan kecerdasan seseorang yang mampu mencerna dan membreakdown gitu ya, menjelaskan sampai lugas demikian. Nah, itulah sosok Ibnu Umar. Kemudian yang kelima, bersegera beramal, ya, beramal soleh dan tidak menundanya. Ini. Jadi tadi wala tangtadiril masa. Ida asbahta wala tangtadiril masa. Wa ida asbahta terus wa ida amsaita wala tangtadiril sabah. Kalau kamu dalam keadaan sore hari, jangan nunggu pagi hari. Kalau dalam keadaan pagi hari, jangan nunggu sore hari. Ini tidak menunda-nunda. Gitu. Jadi begitu ada kesempatan, kita segera ambil. Nah, karena kita tidak tahu keadaan setelah itu seperti apa. Ya, banyak yang orang karena menunda, nyesalnya luar biasa. Betul. Ya. Karena kehilangan kesempatan. Padahal hitungannya detik misalkan. Hitungannya menit. Nah, tapi kaitannya kalau dengan rizki, ada juga begini. Ini belum lama nih, saya cerita. Kamu gimana sih? Azan sudah berkumandang, kok kenapa nggak ke masjid? Malah milih yang dekat. Padahal coba kalau perhatikan, sholatnya pakai bagusan mana gitu ya. Masih bagusan di sana. Gitu ya. Daripada yang dekat sudah lebih cepat, sholat tidak rapat gitu ya. Kok malah milih ke situ? Saat itu biar saya segera kembali ke warung katanya. Kan nanti khawatir ada yang beli, gini-gini kasihan. Nah, dengerin. Yang atur rezeki siapa? Ya, Allah. Kan usahanya di kita, San. Usahanya bukan seperti itu. Ibadah itu yang terbaik. Dan ingat, buah ketaatan itu luar biasa. Silakan kamu baca surat An-Nur ayat 51 kan. Orang mukmin itu kan innama kana qaulul mu'minin idza du'u ilallahi wa rasulih liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na. Nah, wa ulaika humul muflihun tuh. Kalau kita sami'na wa ata'na terpanggilan Allah seperti azan, maka Allah akan berikan keberuntungan. Hayya 'alal falah, ayo kita kepada kebahagiaan. Masa kita tidak mau? Nah, kemudian kita ambil yang terbaik. Dan kamu yakinkan bahwa rizki bagianmu tidak akan diambil orang. Hanya karena ibadah kepada Allah, nggak akan diambil. Allah itu maha adil, Allah tidak akan menganiaya hambanya. Justru ketika kamu milih yang terbaik, ya, saya mau ini, mau salatkan di sini karena milih yang terbaik, ya, Allah pun akan berikan yang terbaik pula. Pasti. Ya, itu pasti. Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Kalau kamu berpikir seperti itu logikamu, itu seolah kamu tidak yakin dengan Allah. Oh, gitu ya. Iya, coba kalau nggak percaya, gitu. Ya, nah itu. Jadi kecuali kalau misalkan kamu sudah tahu, Jul, sudah di masjid itu sudah selesai sholat dengan bagus, malah ngobrol, ngalor ngidul, padahal kamu sedang jualan, itu yang tidak boleh. Saatnya jualan segera kembali, seperti di dalam surat Al-Jumu'ah kan, setelah ibadah pangtadirus bersabar. Pasiru fil bertebaran di mukamu. Wabtagu min fadlillah, carilah karunia Allah. Tuh. Jadi begitu. Oh iya, alhamdulillah gitu. Jadi cari yang terbaik. Nah ini, jadi hendaknya tidak menunda-nunda. Kemudian Ibnu Rajab rahimahullah berkata, hendaklah seorang itu atau setiap mukmin itu benar-benar memanfaatkan kesempatan dengan sisa umur yang ada. Tuh, kita semua kita tidak tahu. Kita baru saja pindah dari 2022 ke 2023.
secara angka bertambah, tapi umur kita berkurang sebenarnya. Kurang. Jatahnya. Sisa kita makin sedikit. Hmm. Ya, boleh jadi bulan depan, bahkan Ramadan yang sudah di depan mata pun belum tentu kita injak. Ya, ada yang sehari sebelum Ramadan dipanggil Allah. Padahal dia sudah sangat antusias untuk menjemput Ramadan dengan imanan wahtisaban, dengan keimanan dan keikhlasan. Dia sudah siap, bahkan dia siapkan program Ramadan. Ternyata Allah berkehendak lain, dia dipanggil sebelum memasuki Ramadan. Ada yang seperti itu. Ini makanya janganlah kita menyanyiakan sisa umur kita, optimalkan untuk meraih prestasi terbaik. Nah, maka jadikan dunia sebagai ladang amal soleh untuk meraih kebahagiaan akhirat. Nah, lalu gimana aplikasi atau relevansi hadis ini dengan kehidupan berjamaah? Nah, ini pertama adalah di sini menunjukkan adanya kedekatan dan kasih sayang pemimpin kepada yang dipimpin. Luar biasa. Imam atau amir kepada makmum tergambar dalam sikapnya Rasulullah SAW kepada Ibnu Umar tadi. Tiba-tiba pegang pundaknya. Ini kan bukan kedekatan seorang imam kepada makmum. Nah, coba kita seringkali kadang antara makmum atau pemimpin dan yang dipimpin itu saling menghormati kalau ada kepentingan bersama. Ya, bukan karena ruh kasih sayang, bukan karena ruh keimanan gitu ya. Bukan, tapi karena kepentingan-kepentingan yang sama. Nah, ini hati-hati. Ya, jadi kalau kita melihat potret Rasul dan sahabat, itulah gambaran hidup berjamaah. Rasulullah SAW itu sebagai imam selalu memberikan arahan dan santunan rohani kepada makmumnya, seperti kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhu tadi. Ya, jadi disampaikan arahan selalu disampaikan. Jadi kasih sayang itu luar biasa. Kemudian Ibnu Umar sebagai makmum yang cerdas mampu memahami ungkapan imamnya, sehingga diaplikasikan dengan begitu rinci. Nih, antara lain, pertama, optimalisasi manfaat waktu dengan tidak menunggu atau menunda suatu pekerjaan yang bisa dilakukan saat itu. Jadi, disinilah faidah faruk tafansok. Jadi, berurut terus gitu. Sudah selesai, lanjut lagi, kan gitu. Ya, Masya Allah. Faidah faruk tafansok. Apabila kamu sudah selesai, maka lanjutkan, melakukan tindakan yang lain. Begitu pula kita dalam keseharian, jangan sampai ada waktu yang dipakai untuk melamun gitu ya. Nah, kalau lelah istirahat, sudah istirahat, jangan pula jadikan istirahat sebagai pekerjaan. Istirahat. Ya, tidur jadi pekerjaan kan repot. Sebentar-sebentar tidur. Kalau Nabi kan tidurnya sedikit, kita kan sedikit-sedikit tidur kan gitu. Nah, nih. Kemudian mensyukuri nikmat atau manfaat waktu dengan tidak menunggu atau menunda suatu pekerjaan yang bisa dilakukan saat itu, mensyukuri nikmat sehat, ya yang kedua, dengan beramal soleh sebanyak mungkin dan sebaik mungkin sebelum datangnya sakit. Jadi itulah syukur atas kesehatan ini. Banyak orang yang ketika sakit dia berobat ke sana kemari sampai ke mancanegara, bahkan nggak perlu nggak khawatir habis hartanya, yang penting sehat. Karena apa artinya harta berlimpah ruah tapi kalau sakit, minum pun tak bisa, makan tak nikmat, tidur tak nyenyak, kan gitu akhirnya. Pokoknya pingin sehat, ya udah pokoknya kesana kemari. Nah, saya pernah punya teman yang cek apa diagnosanya aja dikirim ke Amerika, gitu. Dari Hasan Sadikin Bandung, dikirim ke Amerika. Dia begitu dicek beberapa menit kemudian sudah kembali, tapi bayarnya berapa? Hampir 20 juta. Cuman gitu doang. Cuman untuk mengetahui, mengecek karena keterbatasan alat di kita. Untuk diagnosa saja seperti itu. Ini betul mahalnya. Sehat itu mahal. Terus saya pernah nengok di Malaysia. Saya tanya, kenapa mesti jauh-jauh ke sini? Cuman gitu. Di sini lebih enak katanya. Enak apanya? Emang kalau sakit tetap aja sakit kan gitu. Iya, tapi di sini nyaman. Pelayanannya, perawatannya begini. Ya, walaupun sebenarnya saya kosnya juga cukup banyak di sini gitu. Itu berarti karena pentingnya kesehatan. Coba kita sedang sakit gigi, dikasih gulai ikan, kayak gulai kambing, bakar ikan, ya apa sih dikasihkan? Boro-boro mau makan kan, paling cuma nangis sejenis sakit gigi. Nah, kenapa? Mahal kesehatan itu. Mahal. Tuh. Kemudian mengisi hidup dengan nilai-nilai produktif sebelum maut menjemput. Nih, jadi mari kita produktivitas diri kita ini luar biasa. Jangan sampai kita mendapatkan sesuatu yang
tidak menjadi yang terbaik. Nah, berikan yang terbaik. Kalau kita bisa mampu memberikan yang terbaik, maka berikan yang terbaik. Contohlah, ketika Harun ar-Rasyid, ya, seorang khalifah di Bani Abbasiyah, itu berjalan-jalan sama anaknya yang perempuan, jalan JJS lah, jalan-jalan sore. Tiba-tiba ada orang yang minta-minta. Kemudian Harun ar-Rasyid itu memberikan cukup besar. Anaknya protes, ayah, kenapa beri besar sebesar itu? Dia mah sedikit juga akan bersyukur. Gitu. Dia akan bersyukur. Nah, apa katanya? Wahai anakku, kalau dia bisa menerima dengan yang kecil, kita bisa memberi dengan yang besar. Ya. Masya Allah. Ini luar biasa ya. Luar biasa. Jadi kadang-kadang kita melihat ketika memberikan sesuatu, melihat itu adalah orangnya, padahal bukan kemampuan kita. Contoh misalkan masuk ke tempat kondangan, ya, sakur walimah nih. Dia orang miskin, udahlah, nggak usah banyak-banyak, cuma 10.000 aja dah. Begitu mau masuk ke orang kaya, malu masal tuan, udah 500.000. Nah, ini kadang-kadang salah persepsi, ya. gitu. Maka ada istilah yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Kenapa? Karena akibat gagal paham tadi. Ketika kita mensikapi kepedulian tadi. Nah, ini. Kemudian yang terakhir, Rasulullah SAW itu berjamaah tidak hanya di dalam sholat, akan tetapi juga di dalam kehidupan sehari-hari. Beliau jadi imam, semua sahabat menjadi makmum. Sehingga mereka hidup tertaat, tertib dan disiplin. Bukan hanya di dalam sholat, tapi juga di luar sholat. Sehingga nilai pahala berjamaahnya selama 24 jam. Termasuk tadi sikap berjamaahnya diperlakukan dengan interaksi dengan Ibnu Umar tadi. Demikian. Masya Allah. Iwan Ahwat, musafir di dunia dan mukim di surga merupakan tema kita di sore hari ini. Dan saya juga menyapa yang sudah bergabung di WhatsApp Rasi yang sudah mengirimkan atensinya nih dari Ibu Maria. Terima kasih Ustaz atas nasihat dan tausiahnya. Bapak Muhtar juga sedang menyimak di sore hari ini. Bapak Muhammad Rosidi, Bapak Mugi Jumana. Terima kasih Ustaz atas nasihat dan tausiahnya. Bapak Widodo, Bapak Abdul Rashid, Bapak Imam Pratomo, Ibu Aliyah Yahya, Ibu Rina Depok juga sedang menyimak tausiah sore hari ini. Bapak Selamat, Bapak Herman, Pak Anwar, dan banyak lagi yang sudah mengirimkan WhatsApp-nya di sore hari ini. Kita langsung Ustaz ke pertanyaan yang sudah masuk di 081119999720 dari Ibu Bibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, benarkah kalau perbuatan dosa-dosa kecil itu akan menjadi penghalang atas kasih sayang Allah, atas rezekinya, juga atas keberkahannya? Lalu tips apa saja Ustadz agar terhindar dari hal semacam itu dan supaya kita bisa sukses dunia akhirat? Ya. Syukron Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, memang dosa-dosa kecil kalau ditumpuk tidak jadi kecil lagi. Kecil. Satu saat Rasulullah saat selesai perang Hunain menyuruh para sahabat mengumpulkan sampah sampai menggunung seperti bukit. Rasulullah SAW, tahukah kamu apa maksud kedua? Tidak ya Rasulullah. Inilah gambaran seperti hanya kamu menumpukan dosa-dosa kamu. Sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Tumpuk terus ya. Iya. Jadi itu sampah perang ditumpuk di bukit. Nah, begitu pula kamu terhadap dosa-dosamu. Kamu anggap remeh, kamu kecil. Ram dikit lah nggak apa-apa. Ini dikit, dikit. Dosa dikit nggak apa-apa. Padahal tidak terasa. Dan itu terus makin hari makin banyak. Tiba-tiba sudah banyak. Dan itu menjadi penghalang datangnya rizki. Penghalang keberkahan hidup. Tuh, Masya Allah. Makanya dengan sholat sunnah, rawatib, qobliyah atau ba'diyah, itu salah satunya adalah menghapus dosa-dosa kecil. Dengan kita membiasakan wudhu, itu pun bisa menghapuskan dosa-dosa kecil. Selama dia tidak berbuat dosa besar. Seperti berzina, seperti syirik. Ya, syirik, berzina, membunuh, terus mengumpat. Itu dosa besar tuh, mengumpat. Terus kemudian meninggalkan sholat, meninggalkan zakat, tidak berhaji padahal dia mampu. Meninggalkan puasa di bulan Ramadan padahal dia tidak ada uzur syar'i. Itu semua dosa-dosa besar. Riba, durhaka pada orang tua. Wah, banyak sekali. Banyak. Ada 72 sampai 76 dosa besar yang ditulis Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair. Masya Allah. Nah, ini harusnya dihindari. Ya. Nah, maka banyaknya bertobat, banyaknya istighfar, itu bisa mendapatkan keberkahan rizki. Makanya ketika
Imam Hasan Al-Basri kan ditanya, ada orang, saya tuh sempit ini, suruh istighfar. Ada orang susah cari jodoh, suruh istighfar. Ada orang ya sakit-sakitan, suruh istighfar. Sampai guru muridnya nanya, kenapa semua dikasih istighfar kayak antalgin untuk semua penyakit gitu. Sekaligus Jelaskan, dibacakanlah surat Nuh ayat 10 sampai 12. Bahwa ternyata dengan membiasakan istighfar ini Allah akan berikan berbagai macam keberkahan. Nah, kemudian tadi istiqomah ya. Tobat kita kepada Allah sesuai dengan surat An-Nisa ayat 145 sampai 146 itu kan innal munafiqina fi darkil asfali minan nar walang tajid lahum nasira. Sesungguhnya orang munafik itu akan berada di keraknya api neraka. Walang tajid lahum nasira, dan kamu tidak akan dapatkan seorang pun yang bisa menolong mereka. Illal ladzina tabu, kecuali orang yang bertobat. Tobat. Tobat artinya dia berhenti ya, menyesal dan berhenti dari perbuatan buruk itu. Kemudian tidak melakukannya kembali. Kalau hak adami, diselesaikan hak adaminya. Pernah kita nyakitin orang, minta maaf. Urusan utang piutang selesaikan dulu. Apakah minta dibebaskan gitu ya, atau kita minta waktu untuk kita berjuang untuk membayarnya. Yang kedua, islah, melakukan perbaikan-perbaikan. Ya, setelah kita bertobat, kita perbaiki. Tingkatkan kualitas iman, ilmu dan amal solehnya. Yang ketiga, wa'tasum billah, berpegang teguh kepada Allah. Artinya dia istiqomah. Baru yang terakhir, wa akhlasu dinahum, dan ikhlas dalam melaksanakan agama ini. Maka ketika itu kita terapkan tobat, islah, i'tisam billah atau istiqomah dan ikhlas dalam Islam, maka Allah akan mengumpulkan kita kembali dengan orang-orang yang beriman dan Allah sediakan pahala yang sangat besar baginya. Jadi sejatinya nggak ada dosa kecil ya kalau kita sering melakukannya jadi besar ya. Jangan sampai dosa-dosa kita itu menghalangi rezeki dari Allah, menghalangi kasih sayang, jangan sampai. Dengan bertobat tadi ya, dengan tips-tips yang tadi Ustaz sampaikan, semoga terjawab Ibu Bibah. Selanjutnya pertanyaan dari ya, kita coba dari Ibu Atik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Atik di Jati Asih. Pak Ustadz, jika sedang mengalami kesempitan rezeki, seperti sulit mendapatkan penghasilan atau income, apakah ada doa-doa atau zikir-zikir untuk penarik rezeki Allah? Dan bagaimana supaya bisa tetap bersyukur walaupun kita dalam keadaan kesempitan? Syukur Ustaz. Ya, baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Al-Qur'an, salah satu ciri orang yang bertakwa itu, dan Allah siapkan surga baginya, alladzina yunfiquna fis-sarai wad-dharra. Orang yang menginfakkan hartanya dalam keadaan lapang dan sempit. Ya. Kemudian Rasulullah bersabda, wallahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Ini artinya kepedulian. Peduli. Dalam kondisi sesempit apapun kita masih punya peduli pada orang lain. Nah, kemudian harta ini akan menjadi berkah, ya, berkah. Berkah itu bukan berarti berlimpah ruah. Berkah itu istilah Sunda mah seetik mahi lobanya loba waratara seperti ya. Sedikit cukup, dan kalau banyak juga bisa merata, bisa memberikan keberkahan. Nah, ini dalam artian di sini kita terus melakukan hal ini, kemudian kita sering berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabati dain wa qahri rijal, ya. Itu doa sering dibaca. Ya, kemudian Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghrami. Ya Allah, aku berlindung padamu dari dosa dan utang. Jadi insyaallah ya, banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi di lapangan, mereka yang bertumpuk utangnya tapi kemudian dengan kesungguhan dirinya dia bertobat atas segala kealpaan dan kesalahan di masa lalu, terutama kalau dia pernah makan barang yang haram, pernah melakukan tindakan yang haram, itu kan jadi penghalang terhadap rezeki. Itu ya. Termasuk dengan dosa-dosa tadi, makanya dia memperbanyak istighfar, memperbanyak sholat sunnah, ya, sholat malam, sholat duha dan sebagainya. Ya, jadi tentu kepedulian terus dilakukan. Nah, jadi kemudian kualitas dijaga. Kualitas dan kuantitas sholat itu harus dijaga. Jadi jangan hanya kuantitas saja. Kita kadang-kadang sholat sampai ratusan rakaat, tapi tidak dijaga kualitasnya. Tuh. Padahal ketika Allah turunkan wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa nahnu narzuquka.
wal aqibatu littaqwa. Surat Toha 132. Wa'mur ahlaka bisolat. Perintahkan keluargamu pada sholat. Wastabir alaiha, dan sabar atas perintah itu. Sabar. Di saat kita melaksanakan mendirikan sholat ini harus sabar. Ya, atas perintah itu. Perintah untuk menyuruh keluarga, kan itu. Kan perintahnya wa'mur ahlaka. Perintahkanlah pada keluargamu. Jadi artinya kita harus melaksanakan perintah Allah agar kita memerintahkan keluarga kita, gitu. Ya, itu fiilnya fiil amar kan perintah. Ya, hukumnya wajib. Al aslu fiil amri yang tadi rujuk. Asal amar itu menunjukkan wajib. Wajib kita menyuruh keluarga, menggiatkan untuk beribadah kepada Allah. Nah, kemudian wastabir alaiha, menggunakan tidak wasbir tapi wastabir. Ya. Jadi kalimat wastabir itu lebih dahsyat daripada wasbir. Sabar itu pahit, ya enggak? Iya. Sabar itu pahit walaupun buahnya manis. Tapi wastabir jauh lebih pahit. Gitu. Makanya meluruskan keluarga, nasihatin keluarga itu lebih sulit daripada pada orang lain. Iya, benar-benar. Karena kan orang lain itu nggak ada perasaan apa-apa. Lancar aja gitu kan. Nah, ngajak keluarga, Masya Allah luar biasa sulitnya. Serba ewuh pakai ewuh gitu ya. Kagok. Kagok. Ada kagoknya. Risih. Ada risih. Nah, kemudian Allah melanjutkan ayatnya, la nas'aluka rizqo. Kami tidak minta rizki kepadamu. Nah, nunarzukuka. Kami lah yang berikan rizki padamu. Tuh, wal akibatu littaqwa, dan akibat yang baik bagi orang yang bertakwa. Maka dalam surah itu, dalam surah Toha 132, di surah At-Talaq disebutkan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar kepadanya. Sehingga dia tidak akan akrab dengan susah, tidak sering pusing, dan tidak bertemu bingung. Tuh. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, dan diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Wih, Masya Allah, luar biasa. Bahagia sekali ketika kita dapat rezeki tidak disangka-sangka. Di saat kita sempit, tiba-tiba datang rezeki itu di luar dugaan kita. Masya Allah. Ya, maka berharap kepada Allah, hidup ini pas-pasan saja dah. Pas-pasan. Pas butuh, pas ada. Gitu. Ya, demikian. Ya. Subhanallah. Jadi tingkatkan ketakwaan kita ya. Jadi kalau udah takwa mah gampang ya. Ya, takwa dan tawakal tadi. Takwa dan tawakal. Kan wa may tawakal bahwa hasbu. Siapa yang tawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupkan. Pas tadi. Pas-pasan itu yang paling kita sukai. Baik, selanjutnya dari Ibu Tini, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan menyegerakan sholat, khususnya sholat berjamaah bagi kaum laki-laki, bagaimana dengan pekerjaan yang berhubungan dengan orang atau pihak lain? Misalkan acara masih berlangsung sedangkan waktu sholat Isya sudah sampai, karena jadwal acara itu ada di antara waktu maghrib dan Isya, atau antara jam 18 sampai jam 20. Apabila ditunaikan dulu sholat Isya berjamaah, waktunya tidak cukup untuk pembahasan. Acara ada jeda hanya selama adzan dan juga nasyid. Ini bagaimana? Mohon pencerahannya, Ustaz. Dalam hal ini ada dua sholat yang boleh ditunda. Ada dua sholat. Ini aneh juga ya, dua sholat boleh ditunda. Boleh itu, Ustaz. Artinya ada dalilnya gitu. Pertama, sholat Isya. Rasulullah SAW pernah menunda sholat Isya karena masih ada urusan. Jadi urusan itu tentu bukan urusan maksiat, urusan-urusan yang positif, ya. Termasuk misalkan urusan keumatan, atau mungkin kita sedang mengkaji ilmu, boleh ditunda sholat Isya itu. Oh, ini tanggung, kalau sholat itu nanti malah bubar. Lanjutin aja dulu pengajiannya, boleh. Jam 8 baru sholat Isya, boleh. Atau setengah 9 masih boleh. Gitu. Jadi Rasulullah SAW pernah terlambat sholat Isya sampai para sahabat tuh terkantuk-kantuk. Jadi ngantuk para sahabat tuh saking lamanya nunggu. Gitu. Nah, kan kata Rasulullah, la taqumu hatta taroni. Janganlah kamu berdiri sehingga kamu melihat aku datang. Gitu. Maka para sahabat pada begitu Rasul datang baru pada berdiri sholat. Nah, itu. Jadi sampai duduknya pada terkantuk-kantuk saking lamanya menunggu Rasul datang. Nah, dasar ini dijadikan alasan bolehnya menunda sholat Isya asal jangan lewat jam 12. Karena jam 12 sudah masuk waktu sholat malam gitu. Ya, satu. Yang kedua, sholat duhur. Zuhur bisa juga. Sholat duhur juga boleh ditunda kalau suasananya sangat tidak nyaman. Karena terik matahari terlampau panas. Ya, apalagi dulu kan tidak ditutup. Iya. Ya enggak? Luar, kalau ya. sekarang mah duhur juga AC. Enak. Sejuk gitu ya. Dulu tuh panas sekali, maka kondisi ini membolehkan seorang menunda sholatnya. Tapi tidak terlalu lama. Jadi hanya sebentar. Misalkan kalau misalkan jam 12 kan terlalu panas sih, saat tergelincir di atas ya Pak. Setengah satu sudah bergeser kan? Nah, itu seperti itulah maksudnya. Jadi kebolehan menunda sholat waktu duhur dan sholat Isya. Allah alam.
Ternyata boleh ya Isya sama duhur itu. Karena ada yang bilang juga Isya itu waktunya panjang katanya. Ya. Kecuali mungkin kalau nggak ada uzur Tapi syar'i gitu ya. tadi ada yang juga salah gitu ya. Kalau sholat isyanya nanti jam 3. Sama tahajud. Ada dalil yang sangat jelas bahwa sholat itu ila wasyatil lail, sampai tengah malam. Itu dalil itulah yang kita pakai. Ya, walaupun memang ada di antara ulama mungkin ya, atau mungkin pendapat yang berpendapat seperti itu. Tapi kita lebih memilih jumhur ulama. Jumhur ulama berpendapat bahwa berdasarkan dalil yang jelas bahwa sholat itu tuh sampai tengah malam. Demikian. Baik. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Hadi di Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kadang saya merasa heran kenapa masih ada orang yang enggan dalam beribadah. Sedangkan Allah Maha Baik membuat dunia ini bukan hanya untuk orang yang beriman saja. Allah mengizinkan orang kafir dan lain untuk masuk di dunianya Allah Subhanahu wa taala. Ini bagaimana Pak Ustaz? Demikian. Sebenarnya tidak perlu heran karena memang Allah sudah menyebutkan di Al-Qur'an di surat Al-Hijr itu, setan kan berjanji. Terus. Summa la'atiyanahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Tuh. Setan itu berjanji akan menggoda Nabi Adam dan anak cucunya itu kan. Betul. Anak cucu Adam itu akan digoda dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri. Yes. Lengkap lah pokoknya. Lengkap dari semua penjuru, dari semua arah. Gitu. Nah, dari depan gimana? Apa pemirsa Rasil pernah lihat setan gitu ngajak tertawa sama kita? Nah, dalam tafsir Ibnu Abbas disebutkan mimbaini aidim itu adalah kita ditimbulkan keraguan, ditimbulkan sanksi terhadap dahsyatnya akhirat. Diragu-raguin gitu ya. Ditimbulkan keraguan. Jadi hanya itu mah lamunan orang-orang penghayal katanya. Belum tentu masa itu. Bagaimana nanti saja gitu. Nah, ini setan sebenarnya. Setan berwujud manusia. Nah, gitu ya. Nah, membuat satu stigma yang negatif terhadap keadaan akhirat. Nah, jadi timbulkan keraguan, nggak yakin dengan akhirat. Kemudian, wa min khalfihim, dari belakang mereka, selain dia dikaburkan dengan sejarah masa lalu, nah itu mah dongeng-dongeng terdahulu. Biarlah yang lalu biar berlalu. Nah, lagian itu mah cuma dongeng biasa aja gitu ya. Dan juga ditanamkan kecintaan pada dunia berlebihan. Tuh, sehingga nganggap remeh kepada kehidupan akhirat. Wa an aymanihim, dari kanan mereka setan menggoda dengan apa? Orang disibukkan beribadah, tapi ditanamkan ria dalam hatinya agar hilang pahalanya. Masya Allah. Wa an samailihim, dari kiri mereka setan menggoda, menanamkan, meringankan berbuat dosa. Ringan berbuat maksiat. Udah nanti juga hapus dengan sholat katanya. Nah, tinggal tobat aja kamu, yang penting udah sekarang menikmati aja. Nah, udah mumpung ada ini, belum tentu kamu ketemu lagi. Masya Allah, ini yang terjadi. Jadi dari semua penjuru setan. Makanya tidak perlu heran. Malas beribadah termasuk itu. Setan kan tidak mau kalau hamba Allah ini beribadah kepada Allah SWT. Setan tidak mau. Nah, yang anehnya kan gini. Iblis nih kan, setan. Itu walaupun dia tidak mau sujud kepada Adam, dia sujud kepada Allah. Iya, tetap sama Allah. Tetap pada Allah sujud. Gitu. Yang aneh sekarang, ini bukan iblis katanya. Bukan setan. Tapi tidak mau sujud kepada Allah. Coba. Jadi kira-kira lebih dahsyat daripada iblis kan? Iya. Lebih kurang ajar lagi. Lebih kurang ajar gitu. Ya iblis aja walau dia tidak mau sujud kepada Adam. Kenapa? Karena kesombongannya. Ini khairu minhu, aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, gitu ya. Aku ciptakan daripada api, Adam dari tanah. Masa aku harus sujud pada Adam? Tapi ketika sujud kepada Allah, mau iblis sujud kepada Allah. Ini sekarang orang tidak mau sujud kepada Allah, nggak mau beribadah, kan berarti lebih iblis daripada setan. Karena iblis itu kan ablas itu bandel. Makanya anak orang tua dulu kalau malah si iblis ya katanya. Si iblis maksudnya iblis. Nah, bandel gitu ya. Nah, itu demikian. Jadi jangan heran setan akan selalu terus menggoda manusia, Ustaz. Iya. Karena akan mencari teman sebanyak mungkin. Itu janji. Karena dia yakin tidak akan masuk surga. Akan mencari teman sebanyak mungkin. Ngajak-ngajak, jangan sampai terajak ya, Pak. Kayak Zionis Israel itu. Itu kan yakin akan kehancurannya. Maka mumpung ada kesempatan, dia berbuat sebesar-besarnya, sebrutal-brutalnya. Di Al-Qur'an wa yatabiru ma'al tadbir. Maka
malaikat itu akan dihancurkan dengan sehancur-hancurnya. Itu dalam surat Al-Isra ayat ke-7. Dengan yakin dia itu seperti itu. Akan dikejar-kejar oleh kaum muslimin di balik pohon dan batu. Pohon dan batu berkata, "Ya muslim, ya Abdullah, wahai muslim, wahai Abdullah, hadal yahud. Ta'al, fata'al, faktulhu." Katanya. Sini, bunuhlah. Nah, karena yakin dengan itu, ya, maka mereka berbuat sebrutal-brutalnya kepada kaum muslimin sekarang. Itu membuat kerusakan sebanyak mungkin. Karena yakin di akhirnya akan kehancuran. Ya. Sekalian aja. Demikian. Baik, beralih ke pertanyaan selanjutnya Ustadz. Ini dari tidak ada namanya nih. Dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ada istilah kejarlah dunia seolah hidup selamanya dan kejarlah akhirat seolah akan mati besok. Itu bagaimana maksudnya Pak Ustadz? Ya. Demikian. Itu ada hadis, tapi adalah la aslalahu, tidak ada asalnya. Jadi tidak ada dalam kitab kutubut tisah, ada. Sebenarnya itu kata mutiara. Kata motivasi mutiara Kata gitu mutiara ya. dijadikan, dianggap sebagai hadis. I'mali dunyaka ka anaka ta'istu abada. Wa i'mali akhiratika ka anaka tamutu goda, gitu. Carilah dunia sebanyak-banyaknya. Seolah kamu akan hidup selama-lamanya. Jadi semangat gitu ya. Semangat maksudnya. Semangat. Gitu. Terus kemudian dan berbuatlah untuk akhiratmu, seolah kamu akan memiliki kematian besok. Gimana semacam itu? Secara logika juga susah susah ya. Nah, kita saat dunia, datang akhirat seolah akan mati, gitu ya. Ya ada tuh yang benar Al-Quran, wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada dunia. Ada juga wabdagi fima atakalau darul akhirah, kejarlah oleh kamu kebahagiaan akhirat wala tangsa nasibaka minad dunia. Tapi jangan kamu lupakan nasib kamu di dunia. Segera jangan dilupakan. Beda mencari, mengejar dengan jangan dilupakan. Paham nggak? Contoh gini, mandilah kamu setiap hari, jangan lupa gosok gigi. Coba seimbang nggak mandi dengan gosok gigi? Tidak. Gosok gigi itu hanya satu bagian saja. Mandi itu seluruh tubuhnya. Begitu pula dalam hal ini akhirat itu harus dikejar, dicari. Yang namanya mencari, mengerahkan semua kemampuan. Coba misalkan gini, kita kehilangan HP nih. Mana HP saya? Sampai dibuka-buka, goreng, dibuka semua, taplak, meja dibanting-banting gitu kan. Mencari HP. Kenapa? Karena ingin ketemu. Ya, itulah orang yang mencari. Tapi kalau jangan lupa nasib kamu di dunia, jangan sekedar jangan dilupakan. Jangan lupa nih, gitu. Ini jangan lupa nih bawa bakalnya ini. Jadi artinya pelengkap sifatnya. Tapi akhir itu menjadi tujuan utama. Tujuan, bukan pelengkap. Tuh. Maka mari kita berlomba untuk membangun gedung di akhirat nanti, ya, dengan amal soleh di dunia sebanyak mungkin. Punya harta, berkiprahlah dengan harta. Punya ilmu, beramalah dengan ilmu. Punya tenaga, berusahalah dengan tenaganya. Berusaha terus, semakin banyak kita beramal, semakin banyak kita berkiprah, maka insya Allah prestasi kita lebih besar. Tuh, ya. Jadi, tapi niat tadi, jaga niat, jaga hati, jaga prosedur, dan jaga tujuan. Jangan sampai beralih orientasi hidup kita. Tuh, gitu. Jadi itu bukan hadis. Jadi itu kata mutiara. Kata mutiara maksudnya memotivasi. Kalau regulernya maksudnya kesungguhan itu diperlukan dalam setiap aspek. Dalam mencari dunia juga harus. Nah, kalau Imam Syafi'i berkata, ya, man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Wa man arada al-akhirah fa alaihi bil ilmi. Itu Imam Syafi'i. Siapa yang mengharapkan dunia dengan ilmu? Siapa yang mengharapkan akhirat dengan ilmu? Tuh. Jadi bukan karena banyaknya bekerja orang dapat harta banyak. Ya enggak? Bukan karena lamanya. Kalau lamanya banyak orang yang kerja dari pagi sampai malam cuma dapat 100.000. Banyak orang yang cuma beberapa menit dapat sekian juta. Nah, jadi bukan karena lamanya, tapi tadi ilmu. Karena ilmu. Karena ilmu. Intinya harus belajar. Harus belajar ya, Kita belajar sama orang yang sukses seperti apa? Kok kamu bisa seperti itu? Belajar sama orang yang sukses. Nah, kok bisa kamu mempelajari ilmu ini? Belajar sama orang yang sukses. Itu semua ada ilmunya. Mengharapkan dunia dan akhirat juga dengan ilmu juga. Masya Allah. Selanjutnya dari Bapak Ashraf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengenai puasa nih, mungkin sebentar kita akan puasa ya. Mengenai sahur ini Ustadz, batas waktunya sampai azan subuh apa sebelumnya? Tolong penjabaran tentang mengenai hal ini Pak Ustadz. Ya. Jadi Rasulullah SAW menyebutkan tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Sahurlah kalian karena sesungguhnya dalam sahur itu ada berkah. Maka hendaklah kita sahur walau hanya seteguk air, walau hanya satu biji kurma, hendaklah kita sahur karena dalam sahur itu ada berkah.
Lalu bagaimana waktunya, sampai kapan? Rasulullah SAW itu melaksanakan sahur sampai menjelang subuh. Dan beliau biasanya berhenti menjelang subuh. Itu setelah itu beliau membaca Al-Quran kurang lebih 50 ayat. 50 ayat inilah oleh para ulama diperkirakan kurang lebih 10 menit. Maka itu ada sebutkan imsak. Imsak ya. Imsak itu artinya menahan, tapi bukan berarti batal kalau saat itu kita makan dan minum. Tapi menahan istirahat, mengistirahatkan perut kita, mengistirahatkan kegiatan kita dalam makan untuk mempersiapkan diri sholat subuh. Gitu, ya. Jadi menjadi batal seseorang kalau sudah azan subuh dia baru makan dan minum. Gitu. Sebatal itu nggak boleh. Tapi kalau sebelum azan dia masih boleh sahur. Wah, saya terlambat, tinggal 3 menit. Boleh nggak minum? Boleh sebelum azan ya. Sebelum azan pentingnya, ya. Itu yang namanya sahur. Jadi itu kebijakan para ulama memperkirakan Rasulullah SAW tadi istirahat setelah makan itu kurang lebih 10 menit. Karena membaca 50 ayat. Tentu 50 ayat bukan bagi orang yang belajar. Kalau belajar mungkin bisa 2 jam 50 ayat. Orang yang lancar bacaannya itu 50 ayat itu insya Allah 10 menit. Kurang lebih demikian. Dari hamba Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau suami saya ini nggak pernah ngerjakan sholat? Saya sudah capek menasehatinya. Dan apakah saya berdosa menasehati suami terus, Pak Ustadz, hingga sampai mau sholat? Demikian. Ya, justru ketika istrinya terus menasehati terus, berarti pahala terus baginya. Ya, adapun diterima atau tidaknya urusan dia dengan Allah. Maka jangan hanya mengandalkan kekuatan fisik, tapi lakukan kekuatan rohani. Jangan mengandalkan kekuatan lisan semata-mata, kekuatan rohani. Ingat, yang punya hati baik hati ibu atau hati suami itu adalah Allah. Ya, makanya ada doakan dia muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Wahai zat yang bolak-balikan hati, tetapkan hatiku kepada agamamu, kan gitu. Ya musrifal qulub sabit qalbi ala taatik. Wahai zat yang memalingkan hati, palingkan, tetapkan hatiku dalam ketaatan padamu. Maka begitulah kita doakan. Seperti Rasul mendoakan Umar bin Khattab. Rasul doakan. Karena yang punya hati itu adalah Allah. Bagi Allah tidaklah sulit untuk mengganti atau merubah keadaan seseorang, termasuk membalikkan hati seorang yang tersesat menjadi dapat hidayah. Maka doakan dengan penuh keikhlasan, nangislah kepada Allah di akhir zaman. Di akhir malam. Di akhir malam. Ya. Di akhir malam itu berdoalah kepada Allah. Insya Allah. Ud'uni astajib lakum. Ya. Berdoalah kepadaku, aku niscaya akan mengabulkan doamu. Itu jelas ayatnya. Maka dalam ini kita jangan pernah berhenti untuk berdoa. Terus perlihatkanlah kebaikan kepadanya tetap. Karena dalam wasaibhuma fi dunya ma'rufa kan kepada orang kafir saja, orang tuanya kafir misalkan. Seorang anak harus berbakti. Seorang istri pada suaminya juga begitu. Nah, kecuali kalau misalkan ini sudah gimana lagi nih istri ini sudah berbuat musyrik, ya. Sudah tidak ada lagi nilai kebaikan Islamnya. Sudah seperti itu tidak ada cara lain. Ada jalan yang terbaik gitu. Maka kalau misalkan masih ada peluang untuk nasihatilah. Teruskan dan doakan ya. Mungkin diberikan contoh. Perlihatkanlah kebaikan kita, ketulusan kita dalam mendoakannya. Boleh jadi saat dia tidur doakan. Ya, ada seorang suami yang tadinya seorang pemabuk gitu ya. Boro-boro sholat, mabuk lagi. Mabuk, judi udah. Istrinya seorang yang salihah. Tapi tiba-tiba begitu malam pulang, ya di akhir malam tuh pulang suaminya dalam keadaan mabuk. Dia dengar istrinya sedang berdoa dengan suara yang lirih. Ya Allah, berikanlah hidayah pada suamiku ya Allah. Saya mencintainya ya Allah. Saya tidak mau berpisah dengannya ya Allah. Berikanlah hidayah kepadanya ya Allah agar dia berbakti dan beribadah kepadamu ya Allah. Sambil nangis tuh. Si suaminya belum masuk ya. Dengerin. Di situ tersentuh. Wah, alangkah bodohnya saya. Saya selama ini berbuat maksiat, istri saya malah berdoa kepada mendoakan saya dengan kecintaan. Tersentuh juga. Ada yang sama anaknya juga ada. Anaknya yang berdoa, ya Allah, berikanlah hidayah kepada ayahku ya Allah. Sambil nangis ya. Nah itu tersentuh. Banyak seperti itu. Maka jangan pernah putus asa. Lanjutkan terus. Insya Allah pahala terus mengalir. Ya, demikian. Kita berusaha dengan semaksimal mungkin. Ingin nangis juga jadi sedih saja. Karena doanya luar biasa, apalagi buat orang yang kita cintai ya. Soalnya kan muhul ibadah. Sumsumnya ibadah.
silatul mukmin, senjatanya mukmin itu doa. Kekuatan doa itu luar biasa. Jangan pernah anggap remeh. Dan doa orang mukmin itu dia jangan pernah anggap remeh. Bahkan firasatnya pun jangan anggap remeh, karena melihat dengan cahaya Allah. Doanya didengar Allah SWT. Perlu ditiru juga tuh doanya sambil dikeraskan supaya mendengar suaminya. Ya, Sebetulnya. dengan suara lirih tadi. Sebetulnya tergugah dengan Termasuk sunnah juga bahwa kita berdoa itu atau bahkan sholat malam itu kan sunnahnya juga dijaharkan, walaupun jangan terlalu keras. Sekedar untuk kita dengar sendiri ya. Baca berdoa juga gitu, berdoalah dengan suara yang agak terdengar. Kalau kita tidak bisa dengan bahasa Arab, boleh dengan bahasa kita sendiri. Gitu. Insya Allah. Dari hamba Allah di Sukabumi, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengenai sholat sunat mutlak itu niatnya seperti apa? Sholat sunat mutlak dan faedahnya apa, Pak Ustaz? Sholat sunat mutlak itu adalah sholat sunat yang tidak mengenal waktu. Artinya kapan saja, selama bukan waktu yang dilarang. Waktu dilarang sholat hanya 3. Pertama di saat terbit matahari, di saat tergelincir, dan di saat terbenam. Itu yang tidak boleh. Tapi kalau di luar itu kapan saja. Maksudnya ketika kita merasa diri ini adalah galau gitu ya, gelisah. Sudah, sholat saja. Itulah dikatakan sholat sunat mutlak. Sholat. Ketika kita ingin berjumpa dengan Allah, kita rindu kepada Allah, di mana saja tinggal kita sholat. Itu. Ada juga sholat syukur wudu kan, itu setelah wudu. Kalau ini enggak, wudunya sudah dari tadi misalkan gitu. Tapi tiba-tiba kok kenapa begini, saya kok jadi galau, ini ada apa, hati itu tidak tenang. Ya, sholat mutlak. Nah, itu sholat. Jadi sholat sunat 2 rakaat, itu sholat sunat mutlak. Demikian. Ini mungkin pertanyaan yang terakhir saja dari Bapak Yanto di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagaimana cara kita mensinergikan sifat sabar, qanaah dan juga zuhud berikut tawakal dalam kehidupan kita sehari-hari, Pak Ustaz, supaya kita selamat di dunia dan menuju kesuksesan di akhirat kelak. Ya. Demikian, Ustaz. Jadi memang pertama kita harus meluruskan niat, merubah orientasi hidup dan meluruskan prosedur kita, dan kita perlu komunitas untuk hal itu. Makanya kenapa ketika cerita tentang orang yang membunuh 100 orang tadi, membunuh 100 orang, itu kan disuruh datang ke tempat orang yang soleh. Bergabunglah kamu dengan mereka. Ya, maksudnya apa? Karena perlu yang namanya kondisi itu perlu. Lingkungan itu perlu. Bi'ah atau milieu itu perlu. Ya, tidak boleh dianggap remeh. Maka kenapa Nabi bersabda, "Fa inna syaitona ma'al wahidi." Sesungguhnya setan itu bersama orang yang sendiri. Wa'alaikum bil jamaah. Maka wajib bagi kamu itu berjamaah. Wa iyyakum wal furqah, dan jauhilah dari perpecahan. Man arada buhbatal jannah falyalzamil jamaah. Barang siapa yang ingin bertempat tinggal di surga, tetapilah al jamaah. Tuh. Maksud ini menunjukkan pentingnya lingkungan. Bahwa hidup berjamaah terpimpin oleh seorang imam itu merupakan hal yang penting. Maka hendaknya kita berusaha untuk mewujudkan hal ini. Bahkan Rasulullah SAW ketika terjadi fitnah dalam hadis Bukhari yang cukup panjang itu, ya, dalam Bukhari, Muslim, Ibnu Majah dan Ahmad, hadisnya cukup panjang, akan terjadi nanti di akhir zaman itu, pertama akan datang kaumun yastanuna bigori sunnati, kaum yang mengikuti petunjuk bukan mengikuti sunnah bukan sunnahku, wa yahduna bigori hadi, mengikuti petunjuk bukan petunjukku. Itu satu. Yang kedua, yang lebih dahsyat, akan muncul du'atun ala abwabi jahannam. Orang-orang atau para dai, para penyeru, ya, yang menyeru kepada pintu jahanam. Coba, dai itu mengisi ngajak pada surga. Ini ngajaknya pada pintu jahanam. Tapi tidak begini, "Hei, kaum muslimin, muslimat, yuk kita masuk neraka jahanam." Bukan begitu. Nggak terang-terangan gitu ya. Tidak dengan kalimat seperti itu tentunya, tapi dengan sesuatu yang dia lakukan itu tidak berdasar kepada aturan yang benar. Diserukan kepada orang lain, akhirnya melakukan kesalahan yang sama. Karena kata Nabi, "Man ajabum ilaiha qadafuhu fiha." Siapa yang menyambut seruan mereka, sama akan dilemparkan ke dalam jahanam. Maka dalam kondisi begini, Hudzaifah bin Yaman kemudian dengan cerdas nanya, "Ya Rasulullah, sifhum lana." Sifatilah mereka bagi kami ya Rasul. Seperti apa? Sosok mereka itu seperti gimana? Kok ngajaknya kepada pintu jahanam? Kata Nabi, "Hum min jildatina wa yatakalamuna bi alsinatina." Mereka itu dari kulit-kulit kita dan berbicara dengan lisan kita. Maksudnya apa?
secara penampilan nggak ada bedanya antara penegak kebenaran dengan penyesat umat. Penampilannya sama, bahkan bisa jadi mungkin jenggotnya lebih panjang, gitu ya, mungkin sorbannya lebih bagus, mungkin jubahnya lebih mewah, mungkin begitu. Ya, bahkan mungkin Qur'annya lebih hafal, hadisnya juga lebih hafal. Tapi dia tidak dengan keimanan, dia tidak takut kepada Allah. Nah, maka dengan itulah akhirnya dia melakukan kesalahan. Dia menyuruh kepada jahanam. Dia ajak umat ini kepada seleranya. Dia ajak umat ini kepada hawa nafsunya. Bukan kepada pimpinan Allah dan Rasul. Tuh. Maka dalam beginilah Uzaibah bin Yaman bertanya lagi, "Ya Rasulullah, fama ta'muruni in adrakani zalika?" Apa yang hendak kau perintahkan kepadaku jika aku berjumpa dengan keadaan seperti itu? Maka kata Nabi, "Talzamu jama'atal muslimina wa imamahum." Tetapilah olehmu jamaah muslimin dan imam mereka. Nah, ini perintah hidup berjamaah bersama imam. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf bila yang kurang berkenan. Walaupun subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Iwan Ahwat tausiah sore bersama Ustadz Wahyu DKS membahas tema mengenai musafir di dunia dan mukim di surga. Amin. Semoga apa yang disampaikan dapat menambah ilmu agama kita, juga menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya yang bertugas Pak Hari ditemani Neza dan juga Yusuf Subang, itu pamit. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.